Kemudian sedikit saja terakhir ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Pak Alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau bukan Pak Alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Astagfirullahaladzim, bercanda aja Alwi. Saya diundang. Sekarang saya bilang sama antum semuanya, ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak ada hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Omar jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir, nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya, ente yang mau datang, Anda mesti datang. Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali, saudara. Sekali petik gitar 1000 orang mabok. Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Paham? Kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Disikapi kita menghadapi gerakan takfiri ini dengan penuh rahmah, ya. Jangan dengan kemarahan juga. Kita jaga akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hadapi gerakan-gerakan mereka dengan cara ajak dialog, bukan ajak berantem. Jangan, ya. Seru mereka ke jalan Allah dengan cara yang baik, nasihat yang baik, dalil yang baik. Mereka takut dengan kata syariat. Mereka takut dengan penerapan hukum Allah. Mereka Islamofobia. Mereka anti-Islam. Mereka nggak mau lagi Islam disuarakan oleh habaib ataupun ulama. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Orang-orang semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Mana ada caci maki diajarkan? Mulai kapan caci maki menjadi ilmu yang harus disebarkan? Allah-Allahan, menanamkan kebencian. Menanam kebencian, bukan bencinya si A si B. Kadang kelompok harus bermusuhan dengan kelompok ini. Na'udzubillah. Anda harus keluar daripada wilayah-wilayah menjerumuskan itu. Tugas Anda adalah mempertemukan hati, bukan memecah hati, bukan mecah belah hati. Permasalahan kita ini adalah kesombongannya iblis tadi kita ambil, kemudian mata kita jadi mata kotor, mata merendahkan, dianggap orang ini bodoh, orang jelek, orang jabah. Biarpun jadi ustadz tidak akan beruntung. Ustadznya marah-marah, dasar ini orang Sunda, dasar orang Jawa, dasar orang Madura, dasar orang Batak, semua dimusuhi. Dia mau di surga sendiri kali. Yang sering menjadi isu kan ada Islamofobia, apa namanya, tidak suka kepada Islam. Itu enggak juga, seperti Belanda dulu kan Islamofobia, kebijakan yang benci kepada Islam dan takut kepada Islam. Nah sekarang enggak ada kebijakan itu, orang Islam boleh kok bersaing apa saja. Wah sekarang masih ada penindasan, itu ditindas oleh orang Islam sendiri yang berkuasa, bukan pemerintah, bukan kebijakan pemerintah. Kemudian sedikit saja terakhir ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin
Pak Alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Pak Alawi bukan dzurriyyah Nabi. Aku yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu aku yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat. Sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Kayak itu dong misalnya. Kalau Pak Haji begini-begini lagi nyari kepala kita, itu sulit. Halo Sule, apa kabar itu? Oke, selanjutnya tadinya saya nggak mau bahas soal Bahlawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabithah Alawiyah. Saya diundang untuk hadir tanggal 8. Pokoknya pukul 9 sampai 10. Saya katakan, saya balas. Karena isi undangan itu bunyinya begini redaksionalnya. Kontennya begini. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Haji Roma Irama. Saya balaskan. Saya katakan Anda salah alamat. Roma Irama dalam bisikan Roma tidak pernah mengajukan sebuah pertanyaan pun kepada Bahlawi. Nggak pernah. Nah, kalau Anda mau bertanya tentang penjelasan dari tokoh-tokoh yang saya undang di sini, mereka yang harus Anda undang. Yaitu Kiai Imaduddin, kemudian Dr. Sugeng, kemudian Prof. Melhem Ali, ya. Nah, ini Dr. Sugeng nggak diundang. Paling takut undang Dr. Sugeng. Malah siapa itu yang diundang? Mama Gufron. Astagfirullahaladzim, bercanda aja Malwi. Saya diundang. Sekarang saya bilang sama antum semuanya, ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak ada hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Omar jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir, nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya, ente yang mau datang, Anda mesti datang. Orang bilang, Habib, Indonesia kan negara Pancasila, nggak boleh pakai hukum Allah. Siapa bilang? Siapa bilang negara Pancasila nggak boleh pakai hukum Allah? Kalau ada pejabat yang bicara begitu, saudara, suruh ngaji ke tuan guru. Ngajinya jangan di kandang kebo, ngaji ke pesantren, ngaji ke majelis taklim, ngaji pada tuan-tuan guru kita. Saudara, siapa bilang di negara Pancasila, saudara, hukum Islam tidak boleh berlaku? Bohong. Jadi siapa bilang negara berdasarkan Pancasila hukum Islam tidak boleh jalan? Ye, pala lu bomenyan. Ini gara-gara ceramah begini nih ya, Pak. Karena saya bertahun-tahun di atas mimbar terus, saudara, menyuarakan terapkan syariat Islam, terapkan syariat Islam. Banyak pejabat ketakutan. Akhirnya apa? Akhirnya kita difitnah ini, difitnah itu, saudara. Oh, macam-macam. Diganggu ini, diganggu itu, saudara. Dipenjara, dikejar, mau dibunuh, saudara. Sampai 6 laskar saya yang menjadi korban dibunuh oleh mereka. Kenapa? Mereka takut dengan kata syariat. Mereka takut dengan penerapan hukum Allah. Mereka Islamofobia. Mereka anti-Islam. Mereka nggak mau lagi Islam disuarakan oleh habaib ataupun ulama. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Orang-orang semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Mereka makin ketakutan. Kalau Islam ini bangkit, kalau Islam ini jaya, maka itu sekarang
jangan kaget kalau Habib dan Kiai diadu domba, Habib dihina-hina, kita semua mau dipecah belah. Kurang ajar tidak? Sekarang nih artis dangdut saudara dijadiin waliullah, iya, disamain sama wali songo. Katanya apa? Wali songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Iya. Jawab jangan. Jawab jangan. Wali songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau. Ada lagi pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Ye, tolol, bongol. Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila apa ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Iya. Ada anggota DPR saudara, betina dari partai politik anggota DPR ikut bicara soal nasab. Ye, kadal kebon. Udah kacau. Udah sampai di sini aja dah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Lanjut. Jadi nasab ba'alwi saudara sudah ijma ulama selesai. Saudara, ini ada orang bikin catatan isinya rasis tapi disebut tesis. Iya. Dia nggak bisa bedain rasis sama tesis. Kacau tidak? Oh, sok jagonya membatalkan nasab ba'alwi. Nah, nasabnya sendiri gak jelas. Dia ngakunya bin Utsman, ternyata bapaknya Sarman. Udah gitu dia posting, enggak, bapak saya Sarmana. Kita buka dokumennya waktu dia SMP. Nah, bapaknya Samiun. Ini yang bener yang mana? Ini bilang Sarman, ini Sarmana, ini Samiun. Dia ngakunya bin Utsman. Kacau. Nasab nggak jelas. Mau coba-coba obok-obok nasab ba'alwi. Udah gitu mau ganti nasab wali songo. Pusing. Yang biasa caci maki di mimbar kalau ustadz, yang biasa ribut di mimbar kalau ada yang mengintip rumah tangganya, biasa caci maki itu. Cuma tidak ketahuan saja, karena hobi mencaci. Dan caci maki ini sudah diajarkan oleh iblis melalui bermacam-macam kegiatan. Hari ini kita sudah biasa diajari caci maki. Pemilihan presiden berantem ya, caci maki. Pemilihan gubernur caci maki berantem. Pemilihan bupati wali kota caci maki berantem. Pemilihan kepala desa lurah caci maki berantem. Karena sudah terbiasa. Pemilihan ketua masjid berantem juga. Ini umat Nabi Muhammad yang aneh ini. Berantem. Caci maki itu kan urusan politik dan dunia. Caci maki akhirnya apa? Anda mungkin muncul seorang ustadz urusan agama kayak apa? Kayaknya urusan agama caci maki. Mana ada caci maki diajarkan? Mulai kapan caci maki menjadi ilmu yang harus disebarkan? Allah menanamkan kebencian. Menanam kebencian bukan bencinya si A si B. Kadang kelompok harus bermusuhan dengan kelompok ini. Na'udzubillah. Anda harus keluar daripada wilayah-wilayah menjerumuskan itu. Tugas Anda adalah mempertemukan hati, bukan memecah hati, bukan memecah belah hati. Anda duduk dengan siapa? Kalau Anda duduk dengan orang yang biasa membicarakan kejelekan orang, Anda segera tinggalkan tempat itu. Kalau Anda tidak ingin kotor hati Anda. Hati Anda itu gampang terpengaruh. Kalau Anda duduk dengan siapapun, apakah atas nama atasan, ustadz dan sebagainya, kalau dia menanamkan kebencian kepada umat Nabi Muhammad, Anda segera tinggalkan orang itu kalau Anda tidak ingin rusak.
Hari ini begitu gampang orang merendahkan orang lain, merasa dirinya sudah kayak malaikat. Mencaci, mengolok, merendahkan. Kalau Anda belajar dengan orang yang bisa mencaci dan mengolok, merendahkan, esok hari Anda menjadi bagiannya. Runtuh kebaikan Anda, runtuh iman Anda. Seorang muslim bukanlah orang yang sabab wala la'an. Seorang muslim sejati susah mencaci, susah mengolok, karena mencaci dan mengolok adalah merendahkan. Sekarang ayo kita mencoba memperhatikan pandangan kita. Kalau kita bisa mandang orang lain dengan pandangan kasih, orang bermaksiat, mungkin kita di hari Jumat ngelihat tetangga kita tidak sholat Jumat, Anda jangan cuek bebek. Kalaupun Anda belum bisa mengingatkan, akan tapi Anda pasti membawa orang itu dalam panjatan doa waktu Jumatan. Ya Allah, tetanggaku tadi waktu aku lewat belum Jumatan, ya Allah ampuni dia dan jadikan dia ahli sholat Jumat. Begitu, bukan merendahkan. Mungkin di tengah malam kita melewati satu tempat sepi, alun-alun, terminal, stasiun dan sebagainya, ternyata ada seorang wanita yang pakai baju setengah badan, melambaikan tangannya setiap ada mobil yang berlalu, dan Anda sudah faham bahwasanya ia adalah mengajak berzina. Anda baru pulang pengajian, bahkan mungkin waktu menghadiri pengajian derai air mata Anda mengucur, air mata Anda mengucur, berderai karena khusyuk dalam menghadiri pengajian. Lalu Anda keluar melihat perempuan semacam itu. Apa kira-kira yang ada di hati Anda? Mungkin Anda langsung mengatakan, ih kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita semacam itu kemudian menundukkan kepala sejenak, kemudian menengadahkan tangan, lalu mohon, ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, karena di sini mayoritas muslim muslimah, dia pasti seorang muslimah yang kau uji dengan kehinaan, kami mohon ampuni dia ya Allah, jauhkan dari zina ya Allah, berikan petunjuk ya Allah, angkat dia ya Allah. Dengan tetesan air mata atau dengan perasaan sedih, bukan merendahkan. Kadang kita terenyuh di kalangan ustadz pun tidak bisa memuliakan, tidak bisa memandang dengan kasih, memandang orang dengan penuh kasih, sayang dan cinta. Kemudian selanjutnya, jika ada orang bermasalah dengan kita, mengganggu kita, kita perlu menumbuhkan cinta, kan babnya cinta. Jadi kalau ada orang mengganggu Anda, apa yang hendaknya Anda lakukan? Anda ancam nanti malam, ya awas ya, saya waktu tahajudan nanti setelah tadi, ya Allah orang itu kurang ajar banget ya Allah kepadaku, aku mohon ya Allah lapangkan rezekinya ya Allah, jadikan suaminya tambah sayang ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah. Kalau Anda bisa sampai mendoakan begitu dengan legowo, Anda adalah waliullah yang tersembunyi, biarpun tidak ada yang mencium tangan Anda, karena ternyata Anda punya kasih dengan umat Nabi Muhammad. Anda punya kasih dengan umat Nabi Muhammad, diganggu pun ternyata masih berikan panjatan doa yang baik. Itulah muslim sejati, karena tahu yang mengganggu dia adalah umat Nabi Muhammad, yang zalim pada dia adalah umat Nabi Muhammad. Biarpun nanti seandainya kita harus mengangkat permasalahan ke mahkamah, dengan cinta bukan dengan benci. Misalnya duit kita diambil seseorang, oke, saya akan ambil karena saya perlu dengan uang saya, tapi tidak dengan benci, tidak dengan caci maki, langsung ke mahkamah, ajukan begini-begini, lalu dituntut, selesai, habis itu damai. Bukan berarti tidak boleh menuntut hak kita, tidak dengan caci maki, tidak dengan menfitnah, tidak dengan caci maki, tidak dengan fitnah. Ini adalah kisah panjang bagaimana kita menata hati kita, memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini prestasi dahsyat kalau Anda berbuat baik kepada orang yang baik kepada Anda, itu mah biasa. Al jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan dibalas kebaikan. Akan tapi baru Anda istimewa adalah kalau ada orang berbuat tidak baik kepada Anda, Anda membalas kebaikan. Ada 3 model kisah manusia dihadapkan kepada baginda. Ya Rasulullah, ada orang berbuat jahat kepadaku, gimana kalau aku balas? Kalau kau balas, kamu sama kayak dia. Satu lagi, ada orang berbuat jahat, berbuat baik kepadaku, kalau aku balas bagaimana? Ya tentu dong, orang berbuat baik harus kau balaskan kebaikan, itu mah biasa. Yang istimewa, jika ada orang berbuat tidak baik kepadamu, kau balas dengan kebaikan.
Itu baru istimewa. Lah kalau ada orang pakai prinsip begini, apakah bisa nyaci maki orang? Apakah bisa merendahkan orang? Permasalahan kita ini adalah kesombongannya iblis tadi, kita ambil, kemudian mata kita jadi mata kotor, mata merendahkan, dianggap orang ini bodoh, orang jelek, orang jabah. Biarpun jadi ustadz tidak akan beruntung. Ustadznya marah-marah, dasar ini orang Sunda, dasar orang Jawa, dasar orang Madura, dasar orang Batak, semua dimusuhi. Dia mau di surga sendiri kali. Ayo kita tata hati kita. Pulang ke rumah Anda, pastikan semarah apapun Anda, jangan mendoakan dengan doa jelek. Anda rubah dengan panjatan doa kebaikan di tengah malam, khususnya di saat dia tidak ada di hadapan Anda. Bahkan ini ada satu resep dahsyat dari baginda untuk menghilangkan penyakit benci, dengki, dendam yang menjadikan sebab hancur kita di dunia dan di akhirat, adalah mendoakan doa ala dhahril ghaib, mendoakan orang. Jadi nanti kalau Anda ketemu orang, misalnya pejabat rusak, artis rusak, semua rusak, sudahlah, jangan biasakan dengan doa jelek, dirubah saja. Ya Allah, artis itu kok kurang ajar banget, ya Allah, berikan petunjuk sehingga menjadi asli soleh atau soleh, kan beres, lebih enak. Kenapa harus biasakan dengan kalimat jelek? Biarpun dia katanya badung bandel, coba. Ada seorang pemimpin dalam sebuah pergerakan, dia jahat, wah penjahatan semua, dolim segala macam. Anda dikasih doa satu dikabul oleh Allah, kira-kira minta yang mana? Antara Anda doa dikabul langsung Allah, satu, matikan dia ya Allah, atau beri petunjuk dia ya Allah. Loh, Anda pilih mana kira-kira? Kalau saya bilang matikan dia, dia mati, akhirnya naik nanti. Tapi kalau semoga Allah memberikan petunjuk, di bawahnya akan diatur semuanya, kan begitu. Punya hati yang lembut itu penting. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Api mau kasih framing Roma Irama ala Kaburi. Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Baalawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua, bahwa yang selanjutnya, bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ini Kiai Maduddin tanggal sekian sendiri, tentunya dipanel sama sekian banyak dari Baalawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11, Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri. Kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri, dipanel sama sekian orang, Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal tanggal 10 September itu jauh-jauh hari UIN Wali Songo di Semarang telah mengundang pihak-pihak yang bertikai ini untuk berdiskusi. Tapi ada yang bilang dari mereka, UIN nggak punya ahli nasab dan sebagainya, ngecilin banget gitu ya. Nah itu sebetulnya, dan Rabitohnya sudah diundang. Kalau Kiai Imad, kemudian Guru Gembul, kemudian Dr. Sugeng, Prof. Siapa namanya? Menahem Ali, pasti bersemangat. Kenapa? Memang tempatnya netral, bukan di kubu katakanlah yang tergugat ini,
Ya, jadi betul-betul netral, betul-betul objektif tentunya. Nah, sebetulnya ini yang harus dihadiri oleh Rabithah Alawiyah, bukan tiba-tiba sebelum tanggal 10 itu dipotong, didahului dengan membuat pertemuan yang bersifat interrogatif itu. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya dengar di videonya ini ya, apa kepentingan saya buka Ba'alawi lagi ini. Ada salah satu dari habaib anak muda sering mewakili habaib mengatakan, saya pengen tahu Roma Irama bilang hakul yakin tentang Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Itu kan hakul yakin itu seperti orang memegang api yang panas. Itu hakul yakin. Seperti apa? Segudang apa ilmu dia katanya, sehingga bisa mengatakan hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi SAW. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut, menyatakan hakul yakin Ba'alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat, sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Ada lagi yang ngomong, ini saya sebutin namanya nih, soalnya dia teman saya, namanya Gus Romel. Gus Romel bilang di satu medsos, itu Roma Irama bilang hakul yakin Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama ilmu yakin, kemudian baru ainul yakin, baru hakul yakin. Dia bisa bilang hakul yakin itu apa, emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Emang dia lihat pembuahannya Ubaidillah? Romel. Disebut hakul yakin itu jika Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Ada-ada aja emang raja terakhir. Anda tanya sama ente ini, Mel. Ente pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah Nabiullah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang nggak yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ente lihat nggak? Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bukan harus ente melihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Bukan gitu kan? Tapi Anda yakin dengan dasar apa? Oke. Sekarang saya mau jelaskan kenapa saya hakul yakin bahwa kaum Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, itu ada 2 dalilnya. Pertama, dalil qauliyah, ayat-ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini termasuk diri saya. Ini ayat kauniyah. Sebagai ayat qauliyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. 1.
saya hakul yakin bahwa Allah itu Tuhan. Yang kedua, sebagai ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan dia tidak tersentuh oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wal ard. Lahu ma fil ard. Kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya kepada manusia? Kemudian dia mengetahui apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita, masa depan kita, masa lalu kita. Dan Allah SWT tidak keberatan, nggak repot mengurus langit dan bumi ini sebagai kursinya. Inilah ayat qauliyah. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. La ilaha illa huwa. Enggak ada Tuhan selain Dia. Lalu yang kedua yang meyakinkan saya bahwa Allah adalah Tuhan, yaitu ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini. Adanya langit dan bumi, sungai-sungai, berbagai macam binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah ayat bukti bagi Allah itu, bahwa Allah itu Tuhan, bagi orang yang berakal, ulil albab, yang punya akal. Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifi riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di atas lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air dari langit, air hujan, dengan air itu menghidupkan bumi yang mati. Ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran angin dan awan di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah adalah Tuhan liqaumi yaqilun, untuk orang-orang yang berakal. Dengan dasar itu muncullah haqqul yaqin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Illallah, Tuhan hanya Allah. Nah sekarang bagaimana? Roma irama haqqul yaqin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Sama dalilnya. Qauliyah. Ayat qauliyahnya yaitu penjelasan dari Ki Haji Imaduddin, tesisnya yang begitu komprehensif, holistik, lengkap, diungkapkan secara teliti, sejarah-sejarah berdasarkan manuskrip tulisan tangan dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal, bahwa yang namanya Ahmad bin Isa yang keturunan Rasulullah
ternyata hanya punya anak 3 selama 550 tahun itu. Sejarahnya menulis itu, yaitu bernama Muhammad, Ali, dan Hussein. Tiba-tiba di abad 9 akhir muncullah anak yang keempat namanya Ubaidillah. Kemiaduddin menyatakan ini sesuatu cangkolan yang dicangkokkan oleh yang namanya, menurut beliau, oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syaqran. Setelah Ubaidillah adalah putra daripada Ahmad bin Isa keempat. Dari sini saja pastinya menunjukkan satu keyakinan yang benar. Adapun counter dari pihak Ba'alawi, setelah saya amati, itu tidak ada yang memadai, tidak ada yang rasional, tidak ilmiah. Sampai mereka mengatakan bahwa eksistensi seseorang tidak perlu dihadirkan atau dinyatakan dalam sejarah. Astagfirullahaladzim. Muncullah keyakinan di sana. Kemudian dari Prof. Naim Ali, secara filologi, bahwa yang namanya kota Hadramaut itu Hazarmawet, namanya nama orang. Hazarmawet adalah orang dari Kaukasus yang kemudian diberi nama jadi Hadramaut. Jadi orang Yaman itu bukan orang Arab menurut filologi. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Maka ada seorang balai mengatakan, saking maksainnya nih, Rasulullah itu orang Yaman. Yamani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sana yakinlah saya bahwa secara qauliyah, secara historis, metodologi sejarah, metodologi filologi, tapi belum aku yakin deh nih. Baru katakanlah ilmal yakin. Kemudian data yang kedua, dasar yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa itu? DNA. DNA itu adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diingkari, apalagi zaman modern seperti sekarang ini, bahwa seluruh dunia menggunakan tes DNA untuk berbagai macam kepentingan, termasuk untuk mengetahui nasab seseorang. Nah, dari kauniyah dan kauniyah inilah bahwa ternyata kaum Ba'alawi, Anda klik saja di familytreedna.com. Anda klik, akan keluar itu 180 orang Ba'alawi, kaum Ba'alawi di Yaman dan beberapa orang di Indonesia, ternyata haplogrupnya gay, haplogrupnya gay. Ini kalau gay itu dari Kaukasus. Sementara haplogrup Rasulullah SAW harus J1. Nah, mereka jangankan keturunan Rasulullah, menurut DNA orang Arab pun bukan. Inilah menjadi keyakinan saya. Kauliyahnya tesis Kiai Imad, kemudian kauniyahnya DNA. Muncullah hakul yakin. Tadi kan firman Allah mengatakan, sesungguhnya penciptaan dan pembicaraan langit dan penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah bukti bahwa Allah Tuhan bagi orang yang berakal. Nah, saya pun hakul yakin ketika saya menggunakan akal saya. Ini dari tesis Kiai Imad, saya gunakan akal. Saya pertimbangkan dengan counternya. Saya lebih memilih kebenaran Kiai Imad. Dari tes DNA, saya gunakan akal. Loh, berarti ini bukan keturunan Nabi. Inilah hakul yakin saya yang ingin diketahui oleh saudara Rumel. Ya. Nah, ini kaum Ba'alawi seakan-akan
Kalau orang nggak percaya bahwa mereka bukan turunan Nabi, haram. Seakan-akan begitu. Wajib percaya bahwa kaum Ba'alawi keturunan Nabi. Kalau memang wajib percaya, jadi rukun iman ke-7 nih. Rukun iman jadi 7 nih. Ya, di samping yang 6 tadi, percaya kepada Allah, malaikatnya, Rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, kadar baik dan buruk dari Allah, percaya kepada Ba'alawi itu. Enggak begitu, saudara. Dan mereka mengatakan, aku yakin Roma Irama akan su'ul khatimah gitu. Ini udah kayak Allah nih sekarang. Mengganti peran Tuhan. Ini yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja demokratis. Allah Ta'ala la ikraha fid din. Tidak dipaksa dalam beragama. Masa kita suruh dipaksa? Percaya Ba'alawi turunan Nabi. Bahkan Allah berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa fayakfur. Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Ini kita dipaksa suruh percaya. Allah saja membebaskan. Astaghfirullahaladzim. Jadi siapapun tidak percaya bahwa Ba'alawi turunan Nabi, apalagi baik data, baik akal sehat, itu sahih, jangan disalahkan. Ya, apalagi kan udah banyak orang yang aku yakin sekarang, bukan cuma Roma Irama. Nah, sekarang sebaliknya saya mau tanya kaum Ba'alawi ini, apakah Anda yakin Ba'alawi ini keturunan Rasulullah? Coba jawab. Apakah kaum Ba'alawi hakul yakin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah? Kalau mengatakan hakul yakin, apa dalilnya? Kan begitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi? Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Ba'alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu, nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu, bertanya kenapa dipertahankan? Ada motif apa? Sehingga label ini tetap dipertahankan. Ya akhi, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Padahal
hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31, di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan, tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya, bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan, naudzubillah, tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya. Juga wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Kalau sudah terang benderang, kalau Anda memaksakan diri, pertanyaan besar, motivasinya apa? Sementara kita semuanya bakal mati nih, ya Allah, kita bakal mati, saya mati, Ustadz Rizik Syihab mati, Ustadz Taufik mati, semua mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan, terutama masalah topik ini, kasus ini. Saya insya Allah lapang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan statement saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, hakul yakin. Insya Allah sampai detik ini saya lapang untuk menempuh kematian saya nanti. Karena dengan data-data tadi, ayat kauniyah. Nah sekarang antum, teman-temanku, para Ba'alawi, saudaraku, tentunya Anda telah melihat data-data secara ilmiah dari ilmu sejarah, ilmu nasab, data-data ilmiah secara DNA dan filologi. Mestinya Anda juga yakin bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi masih mengaku-ngaku turunan Nabi, Masya Allah, ada azab yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sebagian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. Janganlah kalian seperti orang-orang bercerai-berai dan bertengkar ketika sudah datang penjelasan yang nyata. Maka bagi mereka akan ditimpakan azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila ghairi abih fahuwa ya'lam al-jannatu haram. Barang siapa yang memanggil ayah kepada yang bukan ayahnya padahal dia tahu, maka surga haram. Apatah lagi mengaku-ngaku Rasulullah sebagai kakeknya, sementara dia tahu bahwa Rasulullah bukan kakeknya. Sementara dia sudah tahu banyak berita-berita yang ilmiah bahwa nasab mereka tidak tersambung, maka masih mengaku-ngaku. Apa kata Nabi? Surga haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, last but not least, saya ingin meluruskan ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain bagaimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Keduanya, kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat nuriyah Nabi, cucu baginda Nabi SAW. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya,
ingin meluruskan, ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain gimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu yang benar. Kemudian ada lagi yang mengatakan ada satu narasi, sudah hentikan saja polemik nasab. Mari kita berdamai. Astagfirullahaladzim. Damai itu penting. Tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan, Masya Allah. Ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan? Quote and quote. Ya, artinya sebagaimana ungkapan saya di awal, mari kepada kaum Ba'alawi, ya kalau memang nggak mau ngaku silakan. Tapi bagi orang-orang sudah meyakini, silakan. Bahwa pada posisi Anda ini tetap jaga ukhuwah Islamiyah tapi secara setara. Tidak boleh ada lagi kelas-kelas. Bahwa Ba'alawi harus lebih tinggi, harus lebih dimuliakan dari pribumi. Karena egalitarian adalah konsep Islam. Kesetaraan. Yang membedakan derajat manusia di sisi Allah. Lagi-lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwa. Wow, itulah tadi Habib Hanif Atlatos yang menjawab alasan mengapa beberapa tokoh diundang pada diskusi nasab Ba'alawi di Rabithah Alawiyah, termasuk Rhoma Irama. Namun tegas Rhoma Irama menjawab undangan dari Habib Hanif Atlatos bahwa Rhoma Irama pernah mengundang para kaum Ba'alawi namun tidak datang. Apakah Rhoma Irama harus datang? Sontak jadi bahan tertawaan dari Rhoma Irama nih teman-teman ya. Dan ada juga tadi Abu Yahya memberikan sedikit pencerahan tentang akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik yang seharusnya dimiliki oleh para habaib. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua tentang panasnya nasab Ba'alawi serta kontroversi antara kaum Bapak Rizik bersama Bang Haji Rhoma Irama? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.